Konnichiwa minasang. Jumpa lagi bersama Nihongo TV. Di video ini saya masih akan membahas tentang simulasi soal ujian SSW Keigo Bahasa Indonesia di part 3. Soal ke-21. Cara membersihkan area genitalia yang benar adalah A. Menyeka area genital wanita dimulai dari anus ke arah uretra dilakukan secara berulang-ulang. B. Menyeka area genital pria dengan meluruskan buah pelir. C. Menyuruh lansia membersihkan area genitalnya sendiri. D. Area genital tidak boleh dibersihkan oleh perawat lansia. Jawabannya adalah B. Menyeka area genital pria dengan meluruskan buah pelir. Penjelasannya terdapat di modul SSW Keigo Bahasa Indonesia halaman 195, tentang urutan dan langkah yang harus diperhatikan dalam membersihkan area genitial. Kalian semua harus mempelajari ini ya, karena biasanya keluar waktu ujian. Soal ke-22. Cara yang benar menangani pasien yang mengalami dekubitus adalah A. Mengajak pasien berolahraga. B. Membuat pasien dalam posisi setengah duduk. C. Mengubah posisi tidur pasien secara periodik. D. Membuat pasien tidur dalam posisi pronasi. Jawabannya adalah C. Mengubah posisi tidur pasien secara periodik. Penjelasan terdapat di modul halaman 126 tentang dekubitus. Kalian bisa mempelajari tentang cara pencegahan dekubitus. Lanjut soal ke-23. Area otak besar yang berfungsi mengatur penciuman, pengendalian gerakan, emosi, adalah A. Lobus frontal. B. Lobus parietal. C. Lobus temporal. D. Lobus occipital. Jawabannya adalah A. Lobus frontal. Penjelasannya terdapat di buku SSW Keigo Bahasa Indonesia halaman 88, tentang fungsi otak. Kalian harus mempelajari dan menghafalnya. 4 area dan fungsi otak besar, ini biasanya juga keluar waktu ujian. Lanjut soal ke-24. Pencegahan penyakit menular dan langkah penanganan yang paling tepat adalah A. Setelah melakukan bantuan ganti popok tidak perlu menggunakan sarung tangan sekali pakai, karena setelah beres akan cuci tangan. B. Dasar pengendalian penyakit menular yaitu, memutus inang infeksi, memutus jalur infeksi dan tidak menyebarkan sumber infeksi. C. Staf perawat lansia diperkenankan untuk menyentuh darah, cairan tubuh, ekskreta dengan tangan kosong tanpa menggunakan sarung tangan. D. Cara menggunakan masker yang benar adalah menutup dari mulut sampai dagu untuk menghindari sesak napas. Jawabannya adalah B. Dasar pengendalian penyakit menular yaitu, memutus inang infeksi, memutus jalur infeksi dan tidak menyebarkan sumber infeksi. Jawabannya adalah, penjelasannya terdapat di buku SSW Keigo Bahasa Indonesia halaman 32, yang terdapat di poin 3 penyakit menular dan pemutusannya. Kalian harus mempelajari ini juga. Lanjut soal ke-25. Berikut ini gambar yang benar saat perawat membantu menuruni tangga. Posisi yang tepat pada lansia adalah A, B, C, D. Jawabannya adalah gambar C. Penjelasannya terdapat di buku SSW Keigo Bahasa Indonesia halaman 135, tentang urutan naik tangga dan turun tangga pada lansia. Kalian semua harus mempelajari dan menghafalnya karena ini sering keluar waktu ujian.
Soal ke-26. Gangguan sirkulasi pada bagian tonjolan tulang dan nekrosis pada kulit yang terjadi karena berbaring dalam waktu yang lama disebut A. Sindrom Dissouche. B. Kondisi feses. C. Posisi. D. Debitus. Jawabannya adalah D. Debitus. Penjelasannya terdapat di buku SSW Keigo Bahasa Indonesia halaman 127, gangguan sirkulasi pada bagian tonjolan tulang dan nekrosis pada kulit yang terjadi karena berbaring dalam waktu yang lama disebut debitus. Soal ke-27. Pentingnya merawat mulut untuk lansia adalah A. Memperbanyak pertumbuhan bakteri berbahaya. B. Menjaga indera pendengaran dan menekan nafsu makan. C. Mencegah sekresi saliva dan meningkatkan nafsu makan. D. Mencegah pneumonia aspirasi. Jawabannya adalah D. Mencegah pneumonia aspirasi. Penjelasannya terdapat di buku SSW Keigo Bahasa Indonesia halaman 182, poin kelima tentang perawatan rongga mulut. Di situ dijelaskan tentang perawatan rongga mulut. Lanjut ke soal 28. Metode yang tepat pada saat berkomunikasi dengan pengguna pada penderita demensia oleh perawat lansia adalah A. Merespon dengan nada suara tinggi sambil menyilangkan tangan. B. Memberikan respon dengan mengangguk dan menimpali seperti mengatakan iya untuk menunjukkan sikap menyimak dan memahami pembicaraan pengguna. C. Bersandar dan menyilangkan kaki supaya terlihat hebat sebagai pendengar yang baik. D. Pada saat pasien duduk, staf perawat lansia merespon pengguna dengan posisi berdiri dan tanpa memperhatikan kontak mata. Jawabannya adalah B. Memberikan respon dengan mengangguk dan menimpali seperti mengatakan iya untuk menunjukkan sikap menyimak dan memahami pembicaraan pengguna. Penjelasannya terdapat di buku SSW Keigo Bahasa Indonesia halaman 113, tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan penderita demensia. Soal ke-29. Saraf yang bekerja pada saat santai seperti saat tidur dan beristirahat adalah A. Saraf otonom. B. Saraf simpatik. C. Saraf parasimpatik. D. Saraf kranial. Jawabannya adalah C. Saraf parasimpatik. Penjelasannya terdapat di buku SSW Keigo Bahasa Indonesia yang menjelaskan saraf parasimpatik adalah saraf yang bekerja pada saat santai seperti saat tidur dan istirahat. Soal ke-30. Organ dengan kelenjar yang mengeluarkan hormon pengatur berbagai fungsi tubuh disebut sistem. A. Urinaria. B. Paratiroid. C. Tiroid. D. Endokrin. Jawabannya adalah D. Endokrin. Penjelasannya terdapat di buku SSW Keigo Bahasa Indonesia halaman 63. Sistem endokrin adalah organ dengan kelenjar yang mengeluarkan hormon pengatur berbagai fungsi tubuh. Sampai jumpa lagi di part 4 masih tentang simulasi soal SSW Keigo Bahasa Indonesia bersama Nihongo TV. Untuk lulus ujian kuncinya kalian semua harus rajin membaca bukunya ya, dan pastinya menonton terus video dari Nihongo TV. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya.